hanya mimpi. Tapi kini kesuksesan bisa aku nikmati. Segala kenikmatan ini adalah hasil dari setiap langkah. Hal yang selalu kusyukuri karena telah berbuah indah. Namun aku sadar bahwa segala kesuksesan tidak lebih dari sebuah titipan. Dan aku ingin membuatnya menjadi lebih berkah dengan berbagi pada mereka yang membutuhkan. Karena ini prioritasku. Dan aku percayakan prioritasku ini pada Mandiri Syariah Priority. Dengan layanan Wealth Management Syariah yang mengerti kemana keberkahan itu mengalir. Untuk kini dan nanti. Allah ingin ciptakan Adam itu kodok. Jadi Adam artinya adalah Allah ingin ciptakan Adam itu kodok. Jadi Adam artinya adalah Aku percaya bahwa setiap yang kita rencanakan sudah ada yang menentukan. Dulu aku kira hanya harapan, tapi kini keberhasilan telah aku dapatkan. Dulu aku kira hanya mimpi, tapi kini kesuksesan bisa aku nikmati. Segala kenikmatan ini adalah hasil dari setiap langkah. Hal yang selalu kusyukuri karena telah berbuah indah. Namun aku sadar bahwa segala kesuksesan tidak lebih dari sebuah titipan. Dan aku ingin membuatnya menjadi lebih berkah dengan berbagi pada mereka yang membutuhkan. Karena ini prioritasku. Dan aku percayakan prioritasku ini pada Mandiri Syariah Priority. Dengan layanan Wealth Management Syariah yang mengerti kemana keberkahan itu mengalir. Untuk kini dan nanti. Aku percaya bahwa setiap yang kita rencanakan sudah ada yang menentukan. Dulu aku kira hanya harapan, tapi kini keberhasilan
telah aku dapatkan. Dulu, aku kira hanya mimpi. Tapi kini kesuksesan bisa aku nikmati. Segala kenikmatan ini adalah hasil dari setiap langkah. Hal yang selalu kusyukuri karena telah berbuah indah. Namun aku sadar bahwa segala kesuksesan tidak lebih dari sebuah titipan. Dan aku ingin membuatnya menjadi lebih berkah dengan berbagi pada mereka yang membutuhkan. Karena ini prioritasku. Dan aku percayakan prioritasku ini pada Mandiri Syariah Priority. Dengan layanan Wealth Management Syariah yang mengerti kemana keberkahan itu mengalir. Untuk kini dan nanti. Aku percaya bahwa setiap yang kita rencanakan sudah ada yang menentukan. Dulu aku kira hanya harapan, tapi kini keberhasilan telah aku dapatkan. Dulu aku kira hanya mimpi, tapi kini kesuksesan bisa aku nikmati. Segala kenikmatan ini adalah hasil dari setiap langkah. Hal yang selalu kusyukuri karena telah berbuah indah. Namun aku sadar bahwa segala kesuksesan tidak lebih dari sebuah titipan. Dan aku ingin membuatnya menjadi lebih berkah dengan berbagi pada mereka yang membutuhkan. Karena ini prioritasku. Dan aku percayakan prioritasku ini pada Mandiri Syariah Priority. Dengan layanan Wealth Management Syariah yang mengerti kemana keberkahan itu mengalir. Untuk kini dan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, tak pernah pilih sayang, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang begitu banyak sehingga kita dapat berjumpa meskipun secara virtual tentunya dalam kajian yang amat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat berikan salam semoga curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ayah anda bunda yang berbahagia serta saudara-saudari dimanapun berada, jumpa lagi kita tentunya dalam kajian rutin tafsir tematik bersama Al-Gibran Sekolah Al-Quran, juga Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Alhamdulillah, pada sore hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2020, kita akan sama-sama mengaji dan mengkaji
tentang hati yang terkunci, yaitu tafsir dari surah Al-Baqarah ayat ke-7 yang nanti akan langsung disampaikan oleh pakarnya atau ahlinya, yaitu guru kita tercinta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, MA. Juga akan dimoderatori oleh ayahanda tercinta, pimpinan Yayasan Al-Gibran Generasi Qurani, juga CEO dari PT Haji Indonesia Sukses Mulia, yaitu Bapak Andi Irman Patiroy. Maka dari itu, saudaraku, mari siapkan semangat terbaik, siapkan penglihatan, pendengaran terbaik. Mudah-mudahan hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya untuk saudaraku yang ingin memberikan sedekah terbaiknya, bisa langsung scan kode QR yang ada di layar saudaraku masing-masing nanti. Ya, bisa langsung scan di situ dan silakan berikan sedekah terbaiknya. Mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Juga nanti yang ingin memberikan pertanyaan untuk narasumber, bagi yang bergabung di Zoom bisa langsung chat di Q&A, dan bagi yang bergabung di link YouTube channel algibran.id bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan nanti akan kita pilih 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Al-Gibran Sekolah Al-Quran. Baiklah, langsung saja. Saudara-saudaraku, marilah sama-sama kita buka acara kajian kita pada sore hari ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah merahmati acara kita dan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri Al-Gibran, alumni santri Al-Gibran, dan sekarang sudah menjadi ustadz, karena sudah mengajar Al-Quran tentunya. Ialah Al-Ustadz Salman Al-Farisi. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun.
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Salaman Al-Farisi yang telah melantunkan ECC Al-Quran dengan tartil dan juga merdu. Mudah-mudahan yang membacanya juga kita semua yang mendengarkannya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah, saudara-saudariku dimanapun berada dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kajian kita pada sore hari ini disponsori atau didukung penuh oleh PTJ Indonesia Sukses Mulia, juga Mandiri Syariah Priority. Dan juga untuk saudara-saudari yang nanti ingin bertanya, sekali lagi bagi yang bergabung di aplikasi Zoom bisa langsung chat pertanyaannya di kolom Q&A, dan jika ingin bertanya, jika Anda yang bergabung di YouTube channel algibran.id bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan nanti bagi tiga penanya yang terpilih oleh moderator akan mendapatkan hadiah atau merchandise menarik dari Al-Gibran Sekolah Al-Quran. Dan tentunya, saudara-saudariku sekali lagi, mari kita siapkan fokus terbaik, penglihatan terbaik, juga pendengaran terbaik, karena pada siang sore hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang hati yang terkunci, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-7 bersama guru kita tercinta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, itu Imam Besar Masjid Istiqlal, Rektor PT IKI, juga pembina untuk penasehat dari Yayasan Al-Gibran Generasi Qurani, yang akan dimoderatori oleh ayahanda tercinta, yaitu Ketua Yayasan Al-Gibran Generasi Qurani, yaitu Bapak Andi Irman Petiroy. Dan saudara-saudariku, marilah saja kita akan mulai kajian kita, dan selanjutnya akan dipimpin atau dipandu langsung oleh yang terhormat Bapak Andi Irman Petiroy. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kajian tafsir kita, dan alhamdulillahnya juga masih dibimbing langsung oleh Prof. Nasaruddin Umar. Nggak terasa ini Prof, sudah 3 bulan kita sudah mengadakan kegiatan seperti ini. Dan alhamdulillah responnya luar biasa, karena ini kita rekam di YouTube dan kemudian orang mengunggahnya, menonton dan menyebarkan berkali-kali. Nah, inilah dampak positif dari pandemi juga sih sebetulnya, bahwa sebelum pandemi kita tidak pernah berpikir acara-acara seperti ini, tapi ketika kita dibatasi dalam ruang gerak, kemudian muncullah inisiatif-inisiatif seperti ini. Nah, pada siang hari ini, Pak Kiai, kita akan mengambil tema hati yang terkunci. Nah, ini saya melihat di Al-Baqarah ayat 7 dikatakan, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Nah, ini dari terjemahan ini banyak hal yang mungkin akan ditanyakan oleh pendengar kita atau penonton kita. Yang pertama, sebenarnya apa penyebab hati itu kemudian menjadi terkunci? Kemudian apa sih ciri-ciri hati yang terkunci? Nah, ini mungkin akan dijelaskan oleh Prof. Nazar nanti dari tafsir dari Al-Baqarah itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang ada di YouTube ataupun di Zoom, konsep diskusi kita ini atau kajian kita ini agak berbeda sedikit dari sebelum-sebelumnya. Jika dalam rentang waktu kita ini kurang lebih sampai pukul 5 sore nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya.
dan saya akan coba menanyakan langsung kepada Pak Kiai. Dan pada sesi akhir nanti juga kami akan memberikan kesempatan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk berkomunikasi langsung dengan Pak Kiai. Oleh karena itu mohon ajukan pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang bertanya tentang Al-Gibran itu apa? Al-Gibran ini sebuah yayasan Al-Quran yang memang fokusnya memang hanya untuk mengajarkan Al-Quran, dan alhamdulillah hampir 3.000 santri sudah kami ajarkan, meliputi terdiri dari 80 guru, dan insya Allah kita akan terus berkembang hingga semampu kami berkembangnya gimana, dan mohon didoakan agar kami tetap konsisten, sehat untuk mengurus atau menjalani program-program yang ada di Al-Gibran. Kami persilakan Pak Kiai untuk menyampaikan tafsir dari Al-Baqarah ayat 7 ini dengan tema hati yang terkunci. Kami akan memberikan waktu kurang lebih 30 menit, namun mohon izin sekiranya dalam rentang waktu tersebut ada yang bertanya, kami akan sedikit memperjelasnya. Terima kasih Pak Kiai, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Teman-teman semuanya yang dimuliakan, diberkahi dan insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan kajian kita hari ini diminta untuk menjelaskan ayat 7 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sebetulnya tidak bisa kita langsung membaca ayat ini sebelum membaca ayat sebelumnya, karena ini terkait. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Baru masuk ke khatamallah. Dan Karena itu kali baik. Apa yang dimaksud dengan kata itu di dalam kamus bahasa Arab itu banyak sekali artinya. Bukan hanya arti menutup, tapi nanti khatim itu kan juga Halo, suara Pak Kiai nggak muncul. Baik, kita mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan semua, para
yang pengkaji Quran ini saya kira insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ridha karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan ayat sebelumnya. Munasabahnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatam. Nah itu kan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishaw wa lahum 'adzabun 'azim. Ya. Coba kita lihat terjemahannya. Innal ladzina kafaru itu diawali dengan huruf ta'kid. Dalam ilmu balaghah itu kalau ada huruf inna itu ada stressing point, ada sesuatu yang sungguh-sungguh sangat penting akan disampaikan Allah di dalamnya. Inilah disebut dengan huruf ta'kid. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa yang dimaksud kafir di sini? Kafaru jamak daripada kafirun ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya rukun iman lah. Itu biasa disebut dengan kafir. Makanya itu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidun ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, al-kafirun di situ bukan Nasrani, bukan Yahudi. Karena Yahudi dan Nasrani itu percaya ada Allah. Ya. Jadi manhumul kafirun ialah orang yang tidak percaya terhadap Allah, orang yang tidak percaya Alkitab, orang yang tidak percaya malaikat, orang yang tidak percaya hari kiamat, orang yang tidak percaya kepada qada dan qadar. Sedangkan Yahudi dan Nasrani, terutama Yahudi asli dan Nasrani asli, ya, Yahudi asli dan Nasrani asli itu sangat percaya terhadap Allah, bahkan Yahudi itu agamanya Allah juga, Nasrani itu juga agamanya Allah, Nabi itu pun juga nabinya Allah, ya. Nabi Musa nabinya Allah, Nabi Isa nabinya Allah, ya. Allah tidak membeda-bedakan satu sama lain dengan rasulnya. Anufarriqu baina ahadin min rusul. Allah tidak membeda-bedakan para rasulnya. Jadi ketika Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah mereka kepada orang-orang kafir, yang dimaksudkan al-kafirun di situ ialah orang-orang yang tidak percaya terhadap Allah. Nah, siapa yang mereka itu? Ya, biasanya para penyembah berhala itu yang menyembah yang konkret, tidak percaya kepada yang gaib. Maka itu di dalam bahasa Arab itu, di dalam Al-Quran ada 3 istilah. Pertama ada yang disebut dengan al-abid. Kalau di dalam Al-Quran mengatakan al-abid, itu pada umumnya dimaksudkan dengan para penyembah berhala. Makanya itu disebutkan wala ana abidun. Ya. Tidak dikatakan wala ana abidun. Tidak juga dikatakan wala ana abdun. Tidak juga dikatakan wala ana ibadun. Nah, itu ada bedanya semuanya, teman-teman. Kalau abidun, orang yang menyembah berhala. Kalau abidun, sudah percaya kepada Allah, tapi masih menyembah berhala. Musyrik itu. Kalau ibadun, itulah yang bertauhid. Menyembah Allah, tidak percaya kepada kekuatan kekuasaan berhala.
Maka itu semua kata-kata ibadun di dalam Quran itu kalimat tauhid. Bagus. Wa ibadur rahman yamshuna fil ardi. Ya. Dan ada lagi satu, abdun itu positif juga. Jadi al-ibad dan al-abd bermakna wahid. Yaitu sama-sama menyembah hanya kepada Allah. Maka itu subhanalladzi asra bi'abdihi. Tidak dikatakan subhanalladzi asra bi'abidihi. Jadi orang yang menyembah berhala tidak mungkin bisa mi'raj. Tidak juga dikatakan subhanalladzi asra bi'abidihi. Ya. Tidak mungkin mi'raj itu. Kenapa? Memang percaya Allah tapi masih percaya badik, percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan dukun dan sebagainya. Itu musyrik, itu abidun. Yang mi'raj itu ialah abdun, hanya menyembah Allah bukan yang lain. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdun itu hambanya Allah. Nah, coba lihat. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semuanya berarti hamba. Abidun hamba. Abidun hamba. Ibadun hamba. Abdun hamba. Padahal penggunaannya dalam bahasa Arab itu, dalam Al-Quran itu sangat berbeda. Nah, inilah saya sering mengatakan kepada teman-teman, kita jangan terlalu cepat menyalah-nyalahin orang kalau kita nggak kuat bahasa Arabnya. Kalau hanya bermodalkan bahasa Indonesia, lalu memvonis ulama kita yang menguasai bahasa Arab, balaghah, ya ilmu bayan, badiknya dan segala macamnya itu, jangan dulu. Bisa kita malu nanti pada akhirnya. Ya kan? Kalau bermodalkan terjemahan bahasa Indonesia, nggak ada tuh bedanya itu khalaqah, ja'alah, bada'ah, sana'ah, fatara. Ya. Ada 7 itu. Cinta dari cinta palsu sampai monyet ya, cinta sampai mahabbah, cinta ilahi itu ada 14 tingkatan-tingkatan kosakatanya itu. Nah, di itu sini cinta saja. yang dikatakan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru di sini ialah tidak percaya kepada Allah yang gaib-gaib itu nggak percaya. Dia maunya yang konkret, berhala itu kan konkret. Maka itu kafir. Sawa'un alaihim, sama aja, nggak, itu percuma kalau orang yang sudah membatu dalam batinnya itu nggak usah nggak percuma kita memberikan dakwah aja. Oh, kalau orang sudah seperti Abu Jahil itu, apapun yang dikatakan ya ponakannya itu nggak akan pernah dipercaya tuh. Ya, kenapa? Karena sudah khatam. Nah, inilah kita akan berartikan nanti. Khatamallahu ala qulubihim. Saya ulangi. Jadi konteksnya ini konteks. Ya. Halo? Kenapa tadi? Pak Kiai, konteks kata mereka di sini konteksnya berarti orang kafir atau manusia? Oke. Oke, nanti saya akan jelaskan itu. Ya. Jangan dipotong dulu. Ya. Nah, ini belum. Innal ladzina kafaru sawa'un. Sesungguhnya orang-orang kafir di situ itu dalam Al-Quran itu Nasrani bukan kafir. Yahudi bukan kafir. Bahkan itu adalah mukmin. Cuman dia benar pada masanya. Jadi Taurat berlaku sampai adanya nanti Injil. Injil berlaku sampai nanti datangnya Al-Quran. Nah, Al-Quran berlaku sampai kapan? Sampai akhirat. Sampai hari kiamat ya kan? Karena Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Nah, jadi inilah maksudnya tadi bahwa kafir itu kan seringkali kita salah paham tuh. Apa yang dimaksud kafir? Di dalam Al-Quran itu, kata kafir itu ada 9 pengertiannya.
Kafir, kalau kita lihat dalam Al-Quran, kafir itu ada kafir dalam pengertian memang tidak percaya Allah. Itu kafir. Tidak ada Tuhan, itu ateis. Ada lagi pengertian kafir itu munafik. Munafik itu juga kafir dalam Al-Quran. Ada lagi musyrik, kafir juga. Zulmun, itu kafir juga. Bahkan sampai kepada KTP-nya Islam, pergi ke masjid, kafir juga. Kenapa? Itu kufur nikmat. Ya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Nah, kalau engkau mengingkari itu kafir kan, ingkar. Ya, inna adzabi lasyadid. Jadi kata kufur dalam disertasinya Profesor Dr. Harifuddin Chawidu ada 9 pengertian kafir dalam Quran. Jadi bukan hanya satu, kafir itu non-muslim, itu enggak bisa. Semua non-muslim itu kafir. Tunggu dulu. Kalau kita mengingkari Yahudi dan orang yang beragama Yahudi pada masanya, malah rusak akidah kita kan. Kalau kita mengingkari keberadaan Yahudi, mengingkari keberadaan Nasrani, kita malah justru rusak akidahnya. Ya kan? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, jamak kan di situ. Tidak dikatakan wa kitabihi, yakni Al-Quran. Wa kutubihi termasuk Taurat, Injil, Zabur. Nah, kalau kita mengingkari Taurat dan Injil, ya kita malah kafir. Karena kita mengingkari kitab suci Allah. Taurat, Injil itu kan kitab sucinya Allah juga kan. Iya. Kemudian Nabi Musa yang membawa agama Yahudi, kitab sucinya Taurat itu kan nabinya Allah, rasulnya Allah juga kan. Kalau mengingkari dia berarti kita kafir. Nabi Isa yang membawa agama Nasrani, kitab sucinya Injil, mengingkari mereka, mengingkari Nabi Isa berarti kafir kita. Karena mengingkari nabinya Allah, mengingkari rasulnya Allah, mengingkari kitab sucinya Allah. Padahal Al-Quran mengatakan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya kan? Kutubun itu jamak daripada kitabun, berarti harus percaya kitab lain. Jadi siapa yang hanya tahu Al-Quran tapi dia tidak tahu kitab-kitab suci yang lain, maka itu sebetulnya dia tidak paham tentang Islam lebih komprehensif. Siapa yang hanya tahu Nabi Muhammad SAW tapi tidak paham nabi-nabi yang lain, dia hanya tahu tentang Islam sedikit. Kenapa? Tidak komprehensif memahami nabi-nabi Allah yang diakui dalam Islam yang lain. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita waktunya terbatas. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, yang dimaksud khatam di sini siapa? Nah, orang-orang yang kafir itu percuma. Jungkir balik kita memberikan dakwah terhadap mereka itu dia tetap akan menolak. Kenapa? Karena di sini disebutkan khatamallahu ala qulubihim. Khatam itu artinya bisa berarti tertutup. Khatam itu bisa berarti cincin. Jadi khatim itu kan. Kenapa cincin itu pas banget gitu kan. Khatam itu juga bisa berarti lingkaran yang pas gitu. Khatam itu juga bisa berarti utuh, komprehensif. Maka itu khatam Quran. Jadi khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup. Ya Allah ya mengunci gitu. Khatamallahu ala qulubihim. Apanya yang terkunci? Ya. Hatinya. Bukan ukulihim, bukan akalnya. Apa yang kita lakukan itu sebetulnya dia masuk akal mereka itu. Dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu sebetulnya benar. Secara logika dia paham Nabi Muhammad itu benar, tapi hatinya tertutup. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Di sini yang disebutkan adalah as-sam. Sam'un, bukan uzunun.
Jadi bukan telinga lahiriahnya yang tertutup, yang terkunci, karena Allah mengatakan wa ala sam'ihim, bukan wa ala uzunihim. Kalau uzunihim telinga fisik, kalau sam'ihim pendengarannya. Jadi aspeknya batiniahnya di situ. Wa ala absarihim, tidak dikatakan wa ala ayunihim. Tapi absar itu dari kata basar. Basar itu artinya mata batin. Ya, nazar itu mata logika, mata intelektual. Ya, ainon itu mata fisik. Ya, tapi semua terjemahannya penglihatan kan. Itu bahasa Indonesia itu basaron mata, ainon mata. Ya kan? Nah, kalau kita berhenti di sini susah tuh. Saya duduk. Saya tadinya berdiri. Ya. Baru duduk. Jalasa. Saya tadinya tiduran. Bangun. Saya duduk dari ranjang. Tidur tadinya. Itu qa'ada. Jadi jalasa qa'ada. Bimakna wahid dalam bahasa Indonesia kan. Duduk. Tapi rasa bahasa Arabnya beda. Ada yang duduk dari berdiri. Ada yang duduk dari tidur. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup. Udah nggak ada harapan lagi. Sama dengan khatam Quran misalnya kan. Sudah nggak ada lagi ayat setelah surat terakhir kan. Khatam cuma 30 juz. Nggak ada juz berikutnya lagi kan. Itu namanya sudah khatam. Ya, itu namanya sudah wasal. Bukan wukuf. Kalau wukuf itu berhenti satu juz. Nanti pada sampai akhirnya itu wusul. Jadi ada wukuf di Arafah. Kenapa disebut wukuf di Arafah? Berhenti sementara. Kenapa kita masih harus ke Musdalifah? Kita masih harus ke Mina, ya kan? Nanti dari situ semua sudah tahallul, baru kita disebut dengan wusul. Jadi lain wukuf, lain wusul. Nah, sama-sama tuh berhenti tuh. Berhenti sementara transit itu namanya wukuf. Berhenti karena mentok sudah nyampe itu namanya wusul. Wukuf dan wusul itu. Jadi khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka, wa ala sam'ihim, ya, pendengaran batin mereka. Nah, jadi kita itu kadang-kadang telinganya itu, telinga lahiriahnya itu peka, tidak budak ya, tetapi telinga batinnya yang budak. Maka itu kita perlu apa yang disebut dengan tradisi simaan, seperti tadi kan. Ada alumni kita yang bagus tadi itu kita berfungsi sebagai penyimak. Menyimak itu dari akar kata sama'a bahasa Arab, mendengarkan. Simaan artinya kita mendengarkan, tapi simaan itu artinya sekaligus membersihkan telinga batin kita. Orang yang tidak pernah mendengarkan, menghayati Al-Quran, orang yang tidak pernah menjawab suara azan, tidak menghayati panggilan Allah, orang yang tidak tertarik dengan ucapan-ucapan Al-Quran, itulah yang disebut dengan budak spiritual. Nah, cara untuk membersihkan telinga lahir, ya kita kan ada korek telinga tuh. Kalau fisik, korek telinganya mata batin itu ialah simaan. Nah, kalau orang tidak pernah menyimak atau simaan Al-Quran, satu yang membaca tapi kita buka juga Qurannya, ayat demi ayat kita juga pahami artinya, itu namanya simaan. Waduh, qari'ah ini bagus sekali. Ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Dengarkan. Fastami'u itu simak di situ. Simak itu kan perbaiki telinga batinnya. Ya. Zadathum imana, itu pasti iman kita akan bertambah. Kenapa? Sudah peka telinga batinnya. Nah, mendengarkan suara-suara Al-Quran itu namanya simaan, membersihkan atau korek telinga spiritual, kira-kira seperti itu. Wa ala basarihim, mata di sini.
terkunci juga mata batinnya, bukan mata lahiriahnya. Melek tuh matanya tuh, tapi mata batinnya yang buta. Cara membersihkan mata batin ini, ngintiplah Al-Quran. Ngintiplah buku-buku agama. Itu cara memperbaiki mata batin. Maka itu kalau kita habis membaca buku-buku agama, buku-buku tasawuf, buku-buku yang mencerahkan batin, enak salatnya. Habis mendengarkan orang yang punya kearifan, enak bawaannya tuh. Rasanya kok masih ingin tambah lagi, pingin sholatnya panjang-panjang. Ya, kenapa? Itu contoh basirahnya bagus, mata batinnya bagus. Nggak ada gisawah itu apa itu namanya tuh? Gisawah itu kalau kita pakai masker baru pakai kacamata. Biasa tuh kan berembun kacamata kita kan, itu namanya gisawah. Kita nggak bisa melihat. Nah itu. Walahum adzabun azim, dan kepada mereka itu ada azab yang besar, keras. Nah, coba kita lihat dulu ayatnya. Bentar. Ya, saya nggak bisa buka. Jadi gini. Khatamallahu ala qulubihim. Allah. Siapa yang menutupnya itu kan Allah di situ kan. Khatamallahu. Jadi fa'ilnya adalah Allah di situ. Ala qulubihim. Hati, kalbu mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga pada pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan juga pada mata batin mereka. Gisawah itu ada penutupnya, ada hijabnya, ada embunnya, ada gangguannya. Walahum adzabun adzim, dan setelah itu nanti ada terasa azab. Nah, sebetulnya sebelum sampai ke tingkat ini ada tahap yang dilewati. Sebelum sampai ke khatam itu ada namanya fi qulubihim maradun. Coba kita lihat ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Dalam hati mereka ada penyakit. Iya. Fi qulubihim maradun ayat 10 itu kan. Di dalam hati mereka itu ada sindrom, ada penyakit. Ya. Lalu Allah menambah penyakit itu, ya, makin hari makin bertambah. Lalu mereka itu mendapatkan azab yang keras karena mereka itu berdusta. Jadi sebelum sampai kepada khatam itu ada namanya marad. Nah, hati-hati kalau orang itu masih sakit itu belum khatam. Tapi kalau orang sudah khatam, itulah yang disebutkan tadi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, kalau kita mau baca ini mungkin kita mulai dulu dari ayat 10, kemudian ayat 7, kemudian ayat 6. Itu bisa dibalik gitu, lebih gampang kita pahami. Ya. Nah, ada orang kalau sakit hatinya, sakit bakal bunyi bermasalah, sholat asar enggak sholat maghrib enggak sholat isya. Ya, kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Nah, itu masalah sakit juga pakai. Sakit. Ya, betul. Nah, tapi kalau nanti melakukan pembiaran terus-menerus seperti itu, lama-kelamaan akhirnya khatamallahu ala qulubihim. Nah, kalau orang sudah khatam, ayat ke-6-nya itu kan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum alam tunzirum la yu'minun, percuma kalian. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, jangan memandang enteng ini, sebab ada yang disebut dengan early warning. Early warning itu peringatan dini. Nah, kalau kita sudah mulai malas-malas beragama, hati-hati. Tadinya kan puasa Senin Kamis, sholat tahajud, rajin baca Quran. Tapi berguguran satu persatu. Tinggal hari Senin, Kamis, sakit-sakit sedikit, batal. Padahal dulu lebih berat penyakitnya itu puasa itu. Hanya pergi ke Bogor, saya mau pergi, ini ada perjalanan.
Pada biasanya sampai ke Makassar aja tuh nggak batalkan puasanya itu. Nah, sekarang mulai copot lagi salat tahajudnya. Ya, tinggal salat tahajudnya tersisa malam Jumat. Lama-kelamaan malam Jumatnya pun juga enggak. Lama-kelamaan salat subuh di masjid juga gugur, salat subuhnya di rumah. Lama-kelamaan bukan lagi salat subuh, salat pagi. Itu setback. Setback itu fi qulubihim maradun. Lama-kelamaan sudah tinggalkan semuanya. Bahkan bertolak belakang. Dia pengisi bar, restoran, sudah berjudi lah, sudah minum lah, sudah free sex lah, sudah segala macam. Padahal dulu santri. Sekarang ini kebalikannya. Nauzubillah min dzalik. Lebih Itu baik bagaimana caranya menghindari penyakit hati itu? Lebih baik mantan preman daripada mantan ulama kan. Nah, mantan santri, waduh, itu su'ul khatimah. Tapi kalau mantan penjahat, ahli masjid, wah itu lebih bagus itu. Nah, jadi itu penyakit hati, Prof. Bagaimana cara mengatasinya, Prof? Karena hati ini kadang-kadang naik turun ini, Prof. Nah, apa yang dimaksud kalbon? Nah, hati-hati nih. Kalbon itu salah sebut itu bisa menjadi kalbon. Kalbuku sakit, artinya anjingku sakit. Oh. Nah, kalau kalbuku sakit, hatiku sakit. Kalau kita katakan kalbu, itu anjing. Kalau kita mengatakan kalbuku, kalbon itu kaf ya, kaf itu kaf itu adalah hati. Kalau kaf anjing. Ya. Khatamallahu ala qulubihim. Oh, Allah apa namanya itu menutup anjingnya itu. Nah, jadi bukan kalbon. Ya, kalbon itu adalah hati dari akar kata qalabah yuqallibu qulubun, artinya berotasi. Apa itu rotasi itu? Ya, bulan ketika mengelilingi matahari, di samping mengelilingi matahari, bulan itu juga berputar pada edarnya. Ya, itu namanya kalbon. Berputar di tempatnya, tapi juga secara keseluruhan juga memutari matahari. Sama dengan bumi juga kan. Bumi di samping beredar di atas dengan dirinya sendiri, dia juga berputar mengitari matahari. Jadi dua kali berputar dengan dirinya, berputar juga memutari matahari kan. Kalbon. Nah, hati itulah yang fluktuatif. Kalau ditimpa musibah itu menjerit, kalau diuji kemewahan itu mabuk di atas. Itu namanya kalbon. Maka itu ada doa Nabi kan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wala tatsir. Wahai Allah yang maha menancapkan pendirian hati, tsabbit qalbi, tancapkanlah pendirian hati kami ala dinika, pada ajaran agamamu. Itu kan. Kenapa? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu tempatnya di hati, yazid wa yanqus. Kadang-kadang bertambah kalau malam Jumat, hari Jumat. Wa yanqus kadang-kadang berkurang kalau malam Minggu, hari Minggu. Nah, karena itu semantik ini penting. Khatam apa itu? Allah. Ya, kalau Allah itu hak prerogatifnya itu lafdzul jalalah itu. Nggak ada intervensi siapapun, pokoknya kekuasaannya Allah mutlak itu. Jadi Allah. Ini ada pertanyaan Pak Kiai. Oke, silakan. Bagaimana mengatasi hati yang terlanjur terkunci? Misalnya tadi itu kadang-kadang salat duhur, kadang-kadang salat subuh. Itu bagaimana Pak Kiai? Pertama, tidak ada yang bisa merubah kebiasaan itu kecuali kebiasaan. Tidak ada yang bisa merubah sebuah takdir kecuali pencipta takdir itu, pembuat takdir itu siapa? Allah kan. Nah, tidak ada cara lain untuk bisa membuka pintu yang terkunci itu kecuali memohon kepada yang mengunci. Siapa yang mengunci? Khatamallahu kan. Nah, kita datang kepada Allah agar membukakan kunci gemboknya hati ini. Caranya seperti apa? Itulah yang disebut dengan taubat.
Ya. Apa itu taubat? Dari akar kata taba ya tubuh taubat. Taba artinya kembali. Tapi kembali seperti apa? Ini bahasa Arab nih. Bahasa Arabnya kembali itu banyak itu. Kalau raja'ah itu kan juga kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari sana, akan kembali ke sana lagi kan? Itu namanya raja'. Kalau apa namanya? Taubat itu, taba ya tubuh, kita tadinya keluar dari rel kereta api itu. Ya, kecelakaan tuh. Maka petugasnya menaikkan kembali kereta api itu ke atas relnya. Naik ke atas rel yang benar, itu yang disebut dengan taba. Jadi kembali berjalan di atas rel yang benar setelah melenceng dari rel yang benarnya. Yang salah itu tadi. Ada lagi murtad. Dari kata radai. Radai ya ruduk. Nanti membentuk kata murtad. Contohnya murtad itu. Kembali juga itu. Wah, bawa tumah cari kerja. Luang kerja tertutup kan sekarang di mana-mana. Ini susah sekali. Datang ke suatu toko, ya, jadi cleaning service ditolak. Pulang ke rumahnya. Datang ke bengkel, udah penuh mas, nggak ada kendaraan. Udah datang tukang jahit, nggak ada yang jahit baju sekarang mas. Uangnya bukan pakai beli baju, tapi beli obat. Lemas dia pulang. Jadi ada kembali konotasinya positif, yaitu tahabaya tubuh. Ada kembali, tapi konotasinya negatif, yaitu murtad. Kembali dengan tangan kosong, ditolak. Maka itu murtad itu ditolak, baru kembali. Itu kembali juga. Itu. Kalau raja, kalau bagus ya nyampe. Kalau enggak ya udah menderita. Tuh. Kalau tergantung kekuatannya. Jadi bagaimana caranya taubat? Nah kalau taubat menurut Imam Al-Ghazali, harus dipenuhi 7 unsur taubat itu. Pertama, langsung kita tinggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu satu langkah. Yang kedua, segera ucapkan istighfar astagfirullah wa atubu ilaih. Yang ketiga, tidak cukup hanya mengucapkan astagfirullah, tapi kita harus ada penyesalan yang luar biasa dalam hati kita. Ya. Kenapa ya? Padahal sudah tobat kemarin, kenapa tergelincir lagi? Yang keempat, bersumpah dalam hati saya, ini dosa terakhirku. Aku harus menggunting dosa langganan ini. Nggak boleh lagi seperti ini. Itu ikrar. Ya. Yang kelima, ganti perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Innal hasanati yudhibna sayyiati. Yang keenam, kembalikan barangnya orang yang diambil. Pak, saya nyolong handphonenya, tapi saya nggak bisa tidur, aku nggak biasa mencuri. Ya, saya kembalikan ini handphonenya, tidak pernah saya pakai juga mas, tapi saya mohon dimaafkan. Nah, tapi terserah kalau melaporkan ke polisi, saya siap kok di penjara daripada saya nanti masuk neraka. Oh enggak mas, saya menghargai kejujuranmu. Ambil handphone itu, saya hanya ambil kartunya. Ini ongkosmu datang ke sini. Itu kejujuran, itu ada harganya di mata Allah. Itu. Setelah itu, yang ketujuh adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai, itu namanya taubat. Itu, silakan. Baik, kami persilakan ke Abi Ayas untuk bertanya langsung melalui Zoom ini. Kami persilakan. Ya, saya ada acara nanti jam 5 deh. Kami persilakan. Ayas, nggak bisa. Atau Gufron, kami persilakan untuk bertanya. Kami persilakan, Gufron. Halo. Gini, karena mungkin kendala teknis, Pak Kiai. Ini pertanyaan dari Abi Ayas. Apa yang menyebabkan Yahudi dan Nasrani itu kafir, Pak? Prof? Iya, ketika orang Nasrani, jangankan Nasrani, Islam juga bisa kafir kan? Ketika orang Islam itu masih tetap KTP-nya Islam, ya, tapi tidak mau menggunakan hadis
Hadis itu aku hanya mau pakai Quran aja, nggak usah pakai hadis. Itu sudah ingkar sunnah. Itu sudah kufur itu. Dia kafir pengingkaran terhadap yang seharusnya dia percaya, yaitu hadis Nabi. Apalagi kalau Nasrani, apalagi kalau Yahudi kan. Apalagi kalau sudah merubah kitab sucinya. Ya bisa. Nasrani bisa menjadi kafir, Yahudi bisa menjadi kafir, Muslim bisa jadi kafir. Dalam pengertian kafir itu ada 9 pengertiannya kan tadi. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Karisma Vesa. Mau bertanya langsung Bu Karisma? Ya, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nasaruddin Umar. Ya. Terima kasih Prof sebelumnya atas penjelasannya yang sangat jelas dan mencerahkan. Saya mohon izin bertanya, Prof, kepada Prof Nasaruddin. Jadi Prof tadi sudah menjelaskan sebelumnya bahwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ke-7 dan ke-10 dikatakan Allah menambah penyakit hati seseorang apabila di hatinya ada penyakit. Kemudian di tahap selanjutnya, kemudian Allah juga mengunci atau menutup hati seseorang tersebut, Prof. Nah, yang saya ingin tanyakan, Prof, mengapa Allah tidak memberikan hidayah gitu, Prof, ketimbang memberikan menutup hati seseorang tersebut? Karena kan Allah memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang, maha penerima taubat, dan juga pemberi hidayah gitu, Prof. Mengapa Allah menutup dan tidak memberikan hidayah? Demikian, Prof. Terima kasih, Prof. Nasaruddin. Ya, jadi kenapa Allah kok, kalau memang Allah Maha Rahman Rahim, kenapa tidak diberi petunjuk semuanya saja? Jangan lupa kita ya bahwa Allah itu di samping Al-Hadi, Maha memberi petunjuk, Dia juga Al-Mudhil, Maha menyesatkan. Iya kan? Tidak sempurna Allah kalau hanya memberi namanya Al-Mudhil, Maha menyesatkan, tapi tidak ada buktinya kalau dia itu menyesatkan. Sama juga tidak sempurna Allah kalau memperkenalkan dirinya Al-Hadi, tapi tidak ada orang saleh, tidak ada yang jujur, tidak ada yang diberi petunjuk. Ya. Allah memberi namanya Al-Mumit, Maha mematikan. Kalau semuanya orang hidup, nggak ada yang mati, wacana doang Allah Maha mematikan. Tapi kalau orang mati semuanya, nggak ada orang yang hidup, nggak ada yang dihidupkan, wacananya hanya wacana Allah itu Maha menghidupkan, nggak ada orang hidup kok, benda mati semua, kan enggak kan? Jadi ini perlu kita pahami ya bahwa kehadiran iblis itu juga adalah manifestasi Asmaul Husna juga. Ya. Selama ini kan kita benci iblis tuh. Kenapa sih Allah menciptakan iblis? Kalau memang Allah Maha Penyayang, kenapa ciptakan neraka? Nah, salah satu nama Allah itu kan Al-Mudhil, Maha menyesatkan. Kalau Allah memperkenalkan dirinya Maha menyesatkan tapi tidak ada yang disesatkan, itu kan tinggal wacana saja kan. Maka itu siapa yang mau mewakili Al-Mudhil? Untung ada Kang Iblis. Mau nggak tukar tempat kita dengan iblis? Kita kan mudah-mudahan representasi Al-Hadi, Allah yang Maha memberi petunjuk. Maka datanglah Al-Gibran, representasi Al-Hadi. Datanglah preman juga, representasi daripada cucunya iblis itu. Nah, siapa yang mengikuti iblis? Ya, neraka. Siapa yang mengikuti Nabi dan malaikat? Ya, surga. Kenapa sih Tuhan menciptakan neraka? Kenapa enggak surga doang? Saya ingin tanya teman-teman, seandainya Allah hanya menciptakan surga, enggak ada neraka, nikmat enggak surga itu? Bosan, monoton, enggak ada pembandingnya kan? Atau seandainya kita berasal dari rahim api, lalu kita hidup di bumi api, lalu keluar nanti masuk lagi di kuburan api, lalu masuk ke neraka lagi, neraka api. Menyakitkan nggak api itu, neraka itu? Kita nggak ada pembandingnya kan.
namanya jannah, surga itu. Ya. Jadi keberadaan surga itu untuk melengkapi penderitaan neraka, keberadaan neraka itu untuk menyempurnakan kenikmatan surga. Tanpa kebalikannya, maka tidak akan ada kesempurnaan. Jadi gitu. Di Baik, level Pak Allah, Kiai. sebentar. Di level Allah itu, baik dan buruk itu, ya dia tidak seperti kita. Di level bawah ini, ekstrim perbedaan antara baik dan buruk. Neraka itu buruk, surga itu baik, iblis itu jelek, malaikat itu indah. Di level atas, dia semuanya kok. Nah, kadang-kadang yang buruk di satu tempat itu baik di tempat yang lain. Saya berikan satu contoh ya. Saya di Istiqlal. Di Istiqlal itu New Istiqlal, wah cantik. Baru semua Istiqlal, mengkilap lah. Mihrabnya apalagi. Coba kita lihat. Nah, tapi di Istiqlal ini ada suatu tempat namanya mihrab. Nggak gampang tuh berdiri di situ. Kalau hafal Quran biasa itu belum pasti di situ. Harus lulus di tes seleksi ratusan calon imam, tajwidnya, makhrajnya, lagunya, suaranya, muruahnya dan sebagainya. Di tes yang terbaik 10 besar kita ambil sebagai imam besarnya, imamnya Masjid Istiqlal. Imam rawatibnya Istiqlal. Dialah yang bisa berdiri di atas mihrab tempat imam itu kan. Kayak itu tempat suci itu. Ya. Tetapi di Istiqlal juga ada toilet. Toilet itu kumpulan najis, bau, penyakit, kotor. Ya karena kotoran yang keluar dari tempat itu kan masuk di tempat itu. Pertanyaan kita, sempurna nggak Masjid Istiqlal tanpa toilet? Jangan-jangan kita lebih sering mencari toilet daripada mencari mihrab. Jelek nggak toilet itu? Jelek nggak neraka itu? Iya kan? Jadi hati-hati di sini. Pertanyaan seperti tadi itu, Alinda ya, itu bisa membuat kita itu terjebak juga bahwa oh iya ya. Pada akhirnya kalau kita komprehensif memahami hal-hal yang berkebalikan dalam diri Allah dan makhluknya, kita naik ke atas. Oh iya ya, semuanya sampai ke atas juga. Di level atas itu nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk di mata Allah. Allah itu maha baik, maka seluruh makhluknya itu adalah baik. Di bawah ada yang ternyata menurut kita tidak baik, tapi menurut orang yang butuh toilet itu adalah justru itu lebih baik. Maka itu asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut Anda itu adalah buruk, di mata Allah itu baik. Demikian pula sebaliknya kan. Nah gitu Adinda. Terima kasih Prof. Nasaruddin. Yuk, ini mohon maaf jam 5 lewat Adinda. Ya, baik Prof. Karena memang waktunya juga sangat terbatas, kami bisa menyimpulkan seperti ini bahwa apa yang dikatakan Allah pada Al-Baqarah ayat 7 ini, yaitu mengunci hati ini bukan hanya mengunci secara fisik gitu ya, bukan hanya bukan menutup pendengaran semata, dengan kata lain telinga tidak bisa mendengar, kemudian tidak bisa melihat, tetapi lebih pada ruhiyah bahwa kita tidak bisa lagi merasakan dan mendengar apa perintah Allah gitu. Dan Prof. Nasar juga tadi sudah memberikan kita kunci bahwa hati yang terkunci ini salah satunya bisa diatasi dengan bertobat. Saya kira itu yang kesimpulan sederhana yang bisa kami sajikan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Nazar yang konsisten memberikan bimbingan kepada kami, kepada kita semuanya. Kami doakan Bapak terus sehat dan urusannya berjalan lancar. Kami juga mendoakan tafsirnya yang sedang digarap sekarang agar sukses nantinya untuk terbitnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada para pendengar di seluruh Indonesia, di seluruh dunia yang mendengarkan cerita ini, pemaparan dari Prof. Nazar ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan hidayah. Dengan demikian juga
Prof Nazar semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami kembalikan kepada pembawa acara Ustadz Hafiz, kami persilakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Andi Irman Batiroy selaku moderator. Juga terima kasih banyak Pak Kiai Prof. Kiai Janusudin Umar dan materi dengan sangat jelas, sangat bagus sekali, juga sangat bermanfaat tentunya. Dan pastinya Bapak Ibu berbahagia dimanapun berada, kita sore ini mendapatkan sebuah pencerahan yang mudah-mudahan apa yang ilmu sudah disampaikan oleh Pak Prof tadi membuat kita semakin tersadar, membuat kita semakin lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita untuk semakin bersemangat lagi beribadah kepada Allah, menjadi hamba terbaik untuk Allah, hingga akhirnya kita semua nantinya husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku, langsung saja saya akan mengumumkan 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan merchandise dari Al Gibran Sekolah Al-Quran. Untuk 3 penanya itu, yang pertama jatuh kepada Abi Ayas, juga yang kedua kepada Mas Kisna Fesa, dan yang ketiga kepada Mas Gufron. Ya, langsung saja nanti konfirmasi kepada panitia untuk alamat lengkap, juga nomor handphone yang bisa dihubungi untuk dikirimkan merchandise dari Al Gibran. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang telah terlibat dalam kajian ini. Pak Kiai, terima kasih jazakallahu khairan. Pak Andi Irman, terima kasih. Juga seluruh tim yang bertugas. Terima kasih juga kepada Haji Indonesia, kepada Mandiri Syariah Priority, Syariah Mandiri Priority, juga untuk G-Communication, dan semua yang terlibat. Mudah-mudahan gerak langkah dan semua perjuangan kita tentunya dibalas dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Al Gibran, itu Al Gibran ID, dan juga jangan lupa like, komen, subscribe, juga nyalakan tanda loncengnya agar nggak ketinggalan update video terbaru dan juga jadwal kajian terbaru dari Al Gibran Sekolah Quran. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ikan hium lambai-lambai. See you, dadah, bye-bye. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Tetap semangat dan salam cinta Quran dari Al Gibran Sekolah Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku percaya bahwa setiap yang kita rencanakan sudah ada yang menentukan. Dulu aku kira hanya harapan, tapi kini keberhasilan telah aku dapatkan. Dulu aku kira hanya mimpi, tapi kini kesuksesan bisa aku nikmati. Segala kenikmatan ini adalah hasil dari setiap langkah. Hal yang selalu kusyukuri karena telah berbuah indah. Namun aku sadar bahwa segala kesuksesan tidak lebih dari sebuah titipan. Dan aku ingin membuatnya menjadi lebih berkah dengan berbagi pada mereka yang membutuhkan. Karena ini prioritasku. Dan aku percaya prioritasku ini pada Mandiri Syariah Priority. Dengan layanan wealth management syariah yang mengerti kemana keberkahan itu mengalir. Untuk kini dan nanti. Ciptakan Adam itu uduk. Jadi Adam